Oke. Oke. Jadi pada pertemuan ini saya akan men-share beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu korupsi. Mungkin ini sangat mendasar sekali, tapi nanti saya akan garis bawahi perbedaan pengertian tentang korupsi secara akademik gitu ya, dengan pengertian tentang korupsi sesuai dengan kerangka hukum yang dipergunakan di Indonesia. Terus yang kedua nanti saya akan menyampaikan tentang korupsi di dalam birokrasi, jadi bagaimana potretnya, faktor-faktor penyebabnya apa, dan bagaimana modusnya. Terus kemudian yang ketiga itu bagaimana mencegah korupsi di birokrasi dan ini best practice-nya, atau mungkin terlalu tinggi kalau disebut best practice ya, pengalaman gitu ya. Nah, kita mulai dengan pengertian korupsi. Jadi kalau kita baca literatur terkait dengan korupsi, ini sebenarnya tidak ada definisi tunggal yang istilah fikihnya gitu muttafaq alaih gitu ya, yang disetujui bersama secara konsensus oleh para ahli. Jadi definisi korupsi ini bermacam-macam dan terus berkembang. Dan saya kira yang paling penting di garis bawah ini, definisi korupsi itu terus berkembang gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya korupsi itu secara awam didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Banyak yang mempersamakan dengan penyuapan, praktek suap yang sehari-hari mungkin bisa kita temui gitu ya. Baik suap itu untuk mendapatkan imbalan layanan tertentu. Jadi biasanya kalau kita ngurus KTP, standarnya itu 5 hari, itu dengan menyuap kita bisa dapat dalam jangka waktu 1 jam misalnya. Atau untuk menghindari sanksi tertentu. Ini biasanya suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap umumnya ini terhadap polisi lalu lintas gitu ya, untuk menghindari sanksi tilang, atau untuk mendapatkan manfaat tertentu yang tidak didapatkan tanpa adanya tindakan penyuapan tersebut. Jadi atau mendapatkan manfaat lebih gitu ya, manfaat lebih. Jadi secara awam korupsi itu banyak dipersamakan dengan suap. Tetapi nanti bisa kita lihat di dalam penjelasan berikutnya bahwasanya korupsi itu tidak hanya sekedar suap. Secara tradisional korupsi itu didefinisikan dan ini yang paling banyak mendapat persetujuan dari para sarjana, itu ada 3 indikator. Jadi yang pertama, aktor utamanya itu adalah aparat atau pejabat pemerintahan, atau minimal melibatkan aparat dan pejabat pemerintahan. Yang kedua, itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan pribadi, baik pribadi si orangnya atau keluarganya atau kelompoknya gitu ya. Terus yang ketiga, merugikan keuangan negara. Itu definisi korupsi yang banyak disepakati oleh para sarjana. Ada 3 komponen ini. Meskipun nanti kita akan lihat bahwasannya korupsi itu ternyata juga ada private to private corruption gitu ya. Jadi berkembang ke arah sana, ada korupsi di sektor private juga. Tapi secara umum yang banyak disepakati ya tiga parameter ini dalam definisi korupsi. Bagaimana dengan pengertian korupsi di dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia? Ini kalau kita lihat di undang-undang terbaru, Undang-Undang 19 tahun 2019, itu dia mendefinisikan tindakan korupsi adalah tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berarti ini merujuk pada Undang-Undang 31 dan Undang-Undang 20 2001. Sedangkan di Undang-Undang 31 99 dan Undang-Undang 20 2001 itu ada 30 buah tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam 13 pasal. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Apa saja bentuk korupsi yang secara umum diidentifikasi gitu ya, atau didokumentasikan atau banyak diteliti. Jadi yang pertama itu memang suap. Ini yang paling banyak terjadi dan dipraktekkan. Apa itu suap? Itu kegiatan untuk memberikan
uang kepada aparat pemerintah untuk mendapatkan imbalan layanan tertentu, menghindari sanksi tertentu, atau mendapatkan manfaat tertentu yang tidak akan didapatkan tanpa adanya tindakan penyuapan tersebut. Di samping itu juga ada kickback. Ini mungkin kita juga sering dengar ya. Kickback itu seperti penyuapan, tetapi yang membedakan adalah kalau suap itu diberikan prabayar, gitu. Jadi sebelum manfaat itu didapatkan, itu dibayar dulu. Kalau kickback ini setelah manfaat itu didapatkan. Kickback ini biasanya kita dengar ketika orang bicara tentang tender proyek-proyek pemerintah, itu kita sering dengar tentang kickback. Jadi itu imbalan yang diberikan setelah orang yang ingin mendapatkan layanan lebih itu mendapatkan bagian dari dana pemerintah. Jadi kickback. Terus yang ketiga, ini ada bentuk berupa gratifikasi, yaitu hadiah yang diberikan kepada aparat pemerintah. Nah, kalau suap tadi itu sama juga hadiah juga atau uang yang diberikan atau bentuk lain untuk mendapatkan imbalan yang biasanya imbalannya itu sudah dalam jangka dekat itu akan didapatkan. Jadi biasanya kalau kita mau ngurus SIM, biaya resminya itu 200.000 misalnya untuk asuransi dan cek kesehatan dan lain sebagainya. Terus kita bayar 500.000, itu masuk kategori suap karena manfaat berupa kita dapat SIM meskipun kita nggak lulus ujian, itu bisa kita dapatkan secara langsung. Nah, sedangkan gratifikasi itu adalah hadiah yang diberikan untuk mendapatkan manfaat tapi tidak langsung. Jadi biasanya gratifikasi ini sering disebut sebagai investasi politik gitu kan. Jadi kasih dulu, nanti begitu ada kebutuhan atau ada kesempatan baru kemudian ditagih. Ada juga bentuknya itu embezzlement atau penggelapan. Sering disebut juga nguntit, nilep, dan lain sebagainya, di mana aparat pemerintah itu mengambil uang negara secara tidak sah. Jadi di sini misalnya kalau yang praktek yang kecil-kecil yang sering dipraktekkan oleh ASN itu misalnya mulai dari memanipulasi biaya sewa hotel atau memanipulasi laporan perjalanan dinas. Itu sebelum diterapkan metode ad-cost itu dulu sering dilakukan penggelapan dalam skala kecil. Tapi untuk penggelapan ini juga skalanya juga bisa besar. Terus bentuk yang berikutnya ini adalah fraud. Fraud ini adalah tindakan yang menggunakan korupsi, tetapi dia tindakannya ini rumit, canggih, dan biasanya diorkestrasi oleh pemerintah. Dia biasanya membutuhkan effort yang cukup besar dan berliku-liku sehingga kadang-kadang sulit juga untuk ditelusuri. Seperti apa sih misalnya contohnya ini yang banyak terjadi sekarang ini. Misalnya membuat daftar penduduk miskin palsu. Ini kemarin mungkin teman-teman pernah dengar beberapa waktu yang lalu adanya desa fiktif. Nah, desa fiktif ini dibuat untuk mengambil dana pemerintah terkait dengan bantuan untuk daerah tertinggal dari Kementerian PDT. Terus kemudian bisa juga membuat ormas fiktif untuk mendapatkan dana bantuan politik atau bansos. Di tingkat Pemda itu kan ada alokasi bansos untuk ormas. Nah, itu bisa juga dengan membuat ormas fiktif, itu. Atau membuat perusahaan fiktif atau klaim fiktif dari bank abal-abal. Dulu waktu kasus BLBI itu banyak kayak gitu. Jadi tindakan-tindakan ini dia lebih yang masuk dalam kategori fraud ini dia lebih rumit, canggih, dan biasanya dilakukan
dan didesain untuk menggarong uang negara yang dalam jumlah yang sangat besar. Bentuk lainnya itu ada nepotisme. Ini kalau dalam di diskursus akademis di tingkat internasional ini masuk kategori korupsi juga, nepotisme dan favoritisme. Jadi nepotisme itu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan keluarga atau kroninya. Kalau favoritisme ini dia berupa tindakan atau pelayanan yang tidak adil, untuk memprioritaskan kelompok yang disukai atau mempersulit atau menunda layanan kepada kelompok yang tidak disukai. Nanti nepotisme, favoritisme dan lain sebagainya ini tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Tipikor, tapi nanti bisa ditemukan di undang-undang lain. Berikutnya ini adalah manipulasi dana kampanye. Ini di dalam diskursus akademis di dunia internasional ini juga masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Tapi di Indonesia ini tidak masuk dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi tindakan itu manipulasi dana kampanye ini adalah tindakan aparat pemerintah atau pejabat negara yang menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye elektoral. Ini di Indonesia prakteknya sudah mulai banyak, tidak mulai banyak ya, sudah banyak sebenarnya sejak zaman Orde Baru dan terus berlangsung sampai sekarang. Ini kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut tentang manipulasi dana kampanye, ini bisa membaca hasil riset maupun pemantauannya IJW salah satunya, itu terakhir melakukan pemantauan dana kampanye di pemilu 2019 kemarin, terutama untuk Pilpres. Itu temuannya sangat menarik, bagaimana manipulasi terkait dengan dana kampanye ini dilakukan. Bentuk berikutnya itu adalah konflik of interest. Jadi situasi di mana seorang aparat pemerintah atau pejabat negara berada dalam kondisi antara kepentingan pribadi dengan loyalitas pada negara. Umumnya ini meskipun tidak terbatas pada itu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Ini kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor, ini konflik of interest ini dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi sebenarnya konflik of interest ini tidak hanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu nanti bisa terkait juga dengan proses atau bentuk korupsi lainnya, misalnya seleksi dan penempatan jabatan-jabatan tinggi di dalam pemerintahan, rekrutmen CPNS dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah trading of influence. Trading of influence ini adalah situasi di mana seorang aparat atau pejabat negara menyalahgunakan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pihak ketiga. Nah, ini yang sekarang ini juga banyak terjadi di Indonesia dan menjadi modus yang cukup baru dan banyak dipraktekkan terutama di tingkat elit gitu ya. Jadi ketika politisi saat ini banyak berasal dari kalangan pengusaha, ini praktek trading of influence ini banyak diterapkan. Kita bisa melihat misalnya banyak contoh kasus itu terakhir itu misalnya kasusnya mantan ketua DPR itu sangat kental nuansa trading of influence ya. Jadi bagaimana dia sebagai politisi, bagaimana dia sebagai pimpinan DPR menggunakan pengaruhnya untuk mengatur proses pengambilan keputusan dalam pengadaan proyek pemerintah untuk kepentingan pihak ketiga. Dan trading of influence ini juga tidak hanya terkait dengan pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga terkait dengan pembuatan kebijakan. Ini kalau kita lihat misalnya contoh-contoh yang teraktual ini proses pembuatan undang-undang tentang tambang, undang-undang Omnibus Law itu juga banyak disinyalir sebagai
atau terlihat nuansa trading of influence-nya. Kalau tadi kita lihat bentuk-bentuknya, sekarang kita lihat tipe-tipenya. Jadi tipe-tipe korupsi ini ada yang konvensional, ada yang unkonvensional. Yang konvensional itu dia ada dua tipe. Yang pertama supply side. Jadi kalau sekarang ini disebut pemerasan kalau di Indonesia, supply side, jadi korupsi yang inisiatifnya muncul dari aparat pemerintah. Terus kemudian yang kedua itu demand side corruption, ini suap. Jadi masyarakat yang punya inisiatif untuk memberikan uang kepada aparat pemerintah. Tipe yang kedua ini adalah unkonvensional, jadi merupakan bentuk korupsi yang lebih canggih, samar. Jadi semakin canggih semakin samar, dan tidak terlihat secara jelas pertukaran dan transaksinya. Nah, ini ada dua subtipe gitu ya, ada petty corruption, korupsi kecil-kecil gitu ya, atau yang sekarang yang sering dipersamakan dengan bureaucratic corruption. Ya sebenarnya tidak kecil juga sih sebenarnya, kalau itu dikumpulkan jumlahnya juga sangat besar. Ada juga grand corruption, jadi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan juga elected official. Jadi kalau yang petty corruption ini biasanya hanya melibatkan non-elected official, jadi pejabat yang tidak dipilih, jadi pejabat karir di birokrasi. Kalau yang grand corruption ini biasanya melibatkan pejabat yang elected, yang dipilih, maupun biasanya juga melibatkan politically appointed official, jadi pejabat yang ditunjuk secara politis. Jadi elected official ini ya presiden, anggota DPR, komisioner-komisioner itu. Terus kemudian pejabat tinggi yang politically appointed itu menteri, itu jadi dia ditunjuk tetapi dengan pertimbangan politis atau melalui proses politik, duta besar dan lain sebagainya. Jadi itu masuk kategori grand corruption, dan itu melibatkan biasanya proyek-proyek atau anggaran-anggaran besar. Yang grand corruption ini ada dua subtipe lagi. Jadi yang pertama political corruption, jadi yang korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh politisi yang berkolaborasi dengan pejabat pemerintah. Jadi kasus Nazarudin, Nazarudin kasus ini cukup banyak lah sekarang, political corruption ini. Terus kemudian ada juga state capture. Jadi ketika pengusaha atau organisasi tertentu mempengaruhi pembuatan kebijakan atau peraturan di sektor tertentu untuk memuluskan kepentingan mereka. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi ya, trading of influence. Di luar itu ada juga tipe korupsi berupa public corruption, yakni korupsi yang melibatkan aparat pemerintah, dan private corruption, yaitu korupsi yang melibatkan individu di sektor privat atau di sektor perusahaan non pemerintahan. Ini sering juga disebut private to private corruption. Jadi ini yang tadi saya sebut bahwasanya definisi korupsi sekarang berkembang, jadi tidak hanya melibatkan aparat pemerintah, tapi juga melibatkan masuk juga ke sektor swasta. Dan ini di beberapa negara sudah mulai diatur juga. Jadi misalnya perusahaan yang pernah terbukti melakukan tindakan korupsi atau melakukan penyuapan, maka dia akan di blacklist, tidak boleh masuk, tidak boleh berpraktek dan sebagainya. Dan private to private corruption ini juga termasuk praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai di sektor perusahaan swasta. Tipe berikutnya ini ada systemic corruption dan individual corruption. Jadi kalau systemic corruption itu korupsi yang sudah membudaya, sedangkan individual atau isolated corruption itu adalah praktek korupsi yang tidak meluas. Jadi itu ada tipe-tipe korupsi. Tetapi kalau kita melihat atau
mengkaji masalah korupsi, ini kita juga bisa melihatnya dari di samping tipe-tipe tadi itu, kita juga bisa melihatnya dari 3 perspektif. Jadi yang pertama itu dari pelaku atau lokasi atau fungsi dari aparat pemerintah yang terlibat. Jadi kalau kita lihat korupsi itu dari perspektif institusional atau peran dari pejabat pemerintah, itu bisa dibedakan menjadi 2, jadi political corruption dan bureaucratic corruption. Jadi atau grand corruption kalau itu ukurannya, karena political corruption itu bagian dari atau subtipe dari grand corruption. Jadi ada korupsi dalam birokrasi dan ada korupsi politik. Jadi kalau korupsi politik itu melibatkan politisi, kalau birokrasi corruption itu ya korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi. Yang kedua, perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat korupsi itu dari pengaruhnya, dari modusnya. Apakah dia modusnya bukan modus, pelakunya ya. Jadi apakah pelaku yang berinisiatif itu dari masyarakat atau pelaku yang berinisiatif itu dari pejabat pemerintah atau aparat pemerintah. Kalau dari masyarakat itu penyuapan, bribery, kalau dari aparat pemerintah itu pemerasan, extortion. Jadi kalau inisiatif dari aparat pemerintah itu ya pemerasan. Meskipun kalau di Indonesia istilahnya kan ya kata-katanya seikhlasnya, pemerintah nggak menggunakan kata-kata atau nggak menggunakan kalimat yang tidak minta sekian, kalau nggak mau nggak akan gini. Enggak, tapi itu tetap kategorinya masuk dalam kategori pemerasan sepanjang inisiatifnya itu muncul dari aparat pemerintah. Yang ketiga, perspektifnya dari ukuran atau frekuensinya. Jadi itu bisa terbagi menjadi 2, grand corruption dan petty corruption. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada silahkan, tapi kalau nggak ada saya bisa lanjut. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Ya, terkait dengan political corruption dan bureaucratical corruption tadi, itu sebenarnya keduanya itu bisa saling mempengaruhi nggak? Misalnya kayak adanya reformasi di bidang birokrasi itu akan turut mempengaruhi reformasi di bidang politik itu sendiri, sehingga ketika korupsi di bidang birokrasi itu tidak bisa dihindari, maka membereskan korupsi di bidang politik justru akan secara langsung membereskan korupsi di bidang birokrasi itu sendiri. Oh ya, ini pertanyaannya sangat menarik kali. Dua-duanya itu akan selalu saling berkaitan, meskipun secara akademik itu kajiannya biasanya dipisah-pisahkan ya. Tetapi dalam prakteknya itu selalu berkaitan. Kenapa selalu berkaitan? Karena korupsi di birokrasi tidak akan bisa langgeng kalau tidak disupport oleh ini kondisi politik, kalau tidak disupport oleh dukungan politisi. Dukungan ini bisa dalam bentuk dukungan aktif maupun pembiaran. Kalau kita lihat di banyak kasus korupsi di Indonesia, itu bahkan selalu melibatkan kerjasama antara politisi dengan birokrat. Kenapa kerjasama itu terjadi dan kenapa pertalian itu menjadi sangat kuat di Indonesia? Sebenarnya prakteknya tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Itu terutama setelah dikenalkannya atau dipraktekkannya sistem demokrasi dalam pemilihan pimpinan eksekutif. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah birokrasi, itu kan pada zaman dahulu birokrasi itu menjadi satu institusi yang tertutup. Dia dia hanya bisa dimasuki melalui sistem rekrutmen berjenjang. Nah,
Tetapi sejak demokrasi itu banyak diterapkan, kemudian banyak mempengaruhi sistem kehidupan kenegaraan di dunia ini, maka terjadi upaya untuk mendemokratisasi proses pemilihan pimpinan birokrasi. Makanya kemudian kepala eksekutif itu baik presiden, kepala daerah itu dipilih melalui sistem demokrasi elektoral. Ya, ketika sistem demokrasi diterapkan di dalam sistem pemilihan pimpinan eksekutif, itu kemudian menjadikan mulai munculnya praktek politisasi birokrasi. Praktek politisasi birokrasi ini merupakan bagian dari korupsi dalam birokrasi. Jadi sekarang ini makanya birokrat itu dan aparat pemerintah, PNS, ASN itu dia tidak cukup hanya dengan loyal kepada tujuan negara, tidak cukup hanya loyal kepada negara, tapi dia harus loyal juga kepada pimpinan, dan pimpinannya itu dipilih melalui sistem demokrasi. Jadi makanya kemudian muncul loyalitas ganda di dalam birokrasi. Dan ketika dia loyal kepada pimpinan yang dipilih melalui sistem demokrasi elektoral tadi, dia di satu sisi juga terjebak untuk ikut mendukung dan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh pimpinan itu. Jadi pertaliannya ini memang sangat rumit, sehingga kalau kita ingin memperbaiki korupsi di birokrasi, itu kita juga harus melakukan reformasi di sistem politik dan sistem demokrasi elektoralnya, di sistem pemilunya misalnya. Dan itu salah satu contoh yang kemudian menginspirasi munculnya ketentuan undang-undang pemilihan kepala daerah, ya, bahwasannya 6 bulan sebelum pemilu misalnya kepala daerah incumbent dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan, dilarang melakukan penggantian pejabat dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari upaya menjaga birokrasi agar tidak dipolitisasi, dan politisasi birokrasi bagian dari sebenarnya bentuk lain dari korupsi. Jadi kalau kita mau memperbaiki birokrasinya sih, politiknya juga harus ditangani, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan dulu ya. Oke, berikutnya dampak korupsi. Ini saya yakin teman-teman semua sudah cukup memahami. Jadi korupsi itu ya jelas menimbulkan kerugian negara, dan ini menjadi salah satu unsur ya kalau di dalam undang-undang Tipikor. Terus yang kedua, melanggar dan merusak tataran hukum. Ini jelas karena korupsi ini biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu yang diatur tidak hanya perbuatan korupsinya, tapi juga yang diatur perbuatan yang berhubungan dengan tindakan korupsi itu. Misalnya menghalang-halangi penegak hukum. Jadi biasanya orang yang melakukan pidana korupsi itu dia akan tidak akan berhenti dengan perbuatan korupsinya, tapi juga dia akan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk membentengi dia dari kejaran hukum. Misalnya dengan menyuap aparat, dengan praktek yang selama ini diduga menimpa pada Novel Baswedan itu, misalnya ya mengintimidasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya
aturan hukumnya yang dilanggar, tapi juga tatanan hukumnya juga dirusak. Makanya dampaknya tidak hanya melanggar, tapi juga merusak tatanan hukum. Kemudian juga merusak tatanan pelayanan publik. Ini terutama untuk korupsi-korupsi yang penyuapan itu ya. Jadi dengan banyaknya tindakan penyuapan untuk mengurus SIM misalnya, itu menjadikan orang yang pengen ngurus SIM dengan cara yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan menjadi sulit gitu. Bahkan seringkali rumor yang beredar kalau kita mau ngurus SIM dengan cara yang benar pasti tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena ada 2 tes. Satu tes tulis, tes pengetahuan, sama tes keterampilan. Tes pengetahuannya mungkin mudah ya, kita bisa belajar. Tapi kalau tes keterampilannya itu sepertinya sudah didesain agar kita tidak akan pernah lulus. Itu pengalaman pribadi juga ya. Jadi misalnya kalau SIM motor itu kita harus praktek untuk berkelok-kelok itu, tapi jarak antar yang kayak tiang yang warna orange itu, ini dibikin mepet-mepet banget itu. Jadi ahli pun tidak akan pernah bisa melewati itu tanpa menyentuhnya. Begitu menyentuh sedikit kita sudah dinyatakan nggak lolos. Jadi itu salah satu contoh kecil dari merusak tatanan pelayanan publik. Jadi ketika praktek suap, praktek korupsi itu menjamur dan membahaya, maka kita akan menjadi tidak tahu sebenarnya standar pelayanan publik yang benar itu seperti apa. Yang kita tahu itu ya justru yang salah itu, karena yang salah itu yang banyak dipraktekkan dan dianggap menjadi new normal. Jadi kenormalan baru dalam pelayanan publik. Terus yang berikutnya adalah merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah, jelas itu ya. Jadi ya kita tahunya itu kalau korupsi itu menggejala ya pemerintah ini nggak amanah. Ya. Terus berikutnya memperlemah kualitas tata pemerintahan. Jadi secara umum tata pemerintahan ini akan di dampak terakhir itu akan menjadi lemah kualitasnya. Berikutnya korupsi dalam birokrasi. Kita mulai masuk spesifik korupsi dalam birokrasi. Ini kalau kita membaca beberapa penelitian terkait dengan korupsi dalam birokrasi, ini ada 2 kutub ya. Ada 2 kutub pemikiran. Jadi yang pertama yang menganggap korupsi itu sebagai pelumas dalam roda pembangunan. Ini dulu zaman Orde Baru ini madhab ini banyak didengung-dengungkan gitu untuk memberi permakluman. Dan beberapa hasil penelitian dari para sarjana itu juga menunjukkan semacam itu, tapi ini menunjukkan dari penelitian empiris ya. Jadi menunjukkan misalnya korupsi itu di beberapa negara dianggap sebagai normal dan dianggap sebagai minyak pelumas dalam roda kehidupan dan memangkas birokrasi yang tidak efisien. Jadi sebenarnya bukan birokrasinya yang tidak efisien, tapi prosedur birokrasi didesain tidak efisien, didesain secara panjang berliku-liku dengan tujuan untuk memancing orang memberikan suap untuk mempercepat. Tapi itu memang banyak terjadi di beberapa negara. Di sisi lain juga ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya korupsi itu dianggap sebagai sudah kenormalan baru, diyakini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak di Indonesia ini lah, mungkin sebagian kita itu tahunya ngurus SIM itu harganya 500.000, bukan 200 ribuan itu. Karena ya prakteknya memang 500.000, padahal hasilnya itu 200.000 yang 300.000 uang suap, ya. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian korupsi dapat dianggap mengefisienkan proses procurement. Jadi daripada menggunakan proses procurement yang berliku-liku, ya udahlah pakai PL aja nanti supaya dapat kickback misalnya kayak gitu. Tapi juga ada madhab lain yang menganggap bahwa korupsi itu adalah in the hills, gitu. Jadi kerikil gitu ya, semacam kerikil yang bisa menghambat gitu.
Jadi dia merugikan kepentingan publik, merusak tatanan hukum, menjadi tidak efisien karena biaya tinggi, terus kemudian memunculkan oligarki dan sebagainya, atau oligarki memunculkan korupsi. Ketika kita bertanya tentang apa penyebab korupsi dalam birokrasi, ya ini menjadi perdebatan yang ini ya penuh pro kontra gitu. Tapi ada banyak sarjana yang menyampaikan bahwasannya penyebab korupsi dalam birokrasi ini adalah rendahnya gaji aparat pemerintah. Ini juga diyakini di Indonesia, makanya ada upaya untuk melakukan reformasi sistem penggajian, sistem penggajian ASN. Ini nanti kalau teman-teman mempelajari lebih lanjut di desain reformasi birokrasi atau Grand Design Reformasi Birokrasi, itu salah satu yang mau diwujudkan di Indonesia ini adalah reformasi sistem penggajian dengan memperkenalkan single salary system. Meskipun tidak ada juga jaminan bahwasanya gaji yang tinggi itu akan menyebabkan aparat pemerintah tidak korup. Tapi salah satu yang banyak disepakati ya gaji rendah itu menjadi pemicu lah, Terus yang kedua itu penyebabnya adalah lemahnya kerangka hukum. Jadi aturan-aturan terkait dengan pemberantasan korupsi itu tidak lengkap, kemudian tidak harmonis antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan sebagainya. Terus yang ketiga itu integritas penegakan hukum. Jadi lembaga-lembaga penegak hukumnya itu tidak bekerja dengan baik. Kemudian desain struktur organisasi pemerintahan ini juga banyak dinilai itu turut berkontribusi dalam menyuburkan korupsi di birokrasi. Maksudnya apa desain struktur organisasi pemerintahan? Jadi desain struktur organisasi pemerintahan dirancang tidak simpel, dirancang tidak miskin struktur kaya fungsi. Ketika desain organisasi pemerintahan itu didesain kaya struktur, terlalu banyak strukturnya, maka pekerjaan itu akan diada-adakan. Itu pekerjaan diada-adakan akan menimbulkan prosedur layanan publik yang menjadi lebih panjang lagi. Ketika prosedur layanan publik itu panjang dari ribu, disitulah kemudian memicu munculnya praktek korupsi minimal itu papan dengan tawaran layanan yang lebih cepat, lebih mudah gitu. Jadi desain struktur pemerintahan itu juga mempengaruhi atau turut memicu sebenarnya korupsi dalam birokrasi. Semakin simpel, semakin transparan, semakin akuntabel organisasi pemerintahan sebenarnya bisa semakin menghambat pertumbuhan korupsi di dalam birokrasi. Yang berikutnya budaya hukum. Budaya hukum ini tidak hanya di pemerintah di dalam aparatur birokrasi, tapi juga di masyarakat. Di masyarakat itu juga masih ada di samping ada persepsi bahwasannya kinerja birokrasi itu lambat, dan kelambatan kinerja birokrasi sebagai kenormalan, dan untuk mendapatkan yang cepat harus bayar. Itu masih cukup banyak terjadi semacam itu. Kalau kita lihat atau kita gunakan teori supply and demand, ya begitu ada sepanjang masih tetap ada demand, aparatur birokrasi akan tetap menyediakan supply-nya gitu. Kira-kira begitu. Modus-modusnya korupsi dalam birokrasi itu seperti apa? Itu ada yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 dan Undang-Undang 20. Itu ada 7 kelompok gitu ya, tindak pidana korupsi. Itu kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Di luar itu sebenarnya juga ada modus korupsi lain. Kalau kita merujuk pada definisi universal tentang korupsi,
misalnya permintaan suap dalam proses rekrutmen CPNS itu kita cukup lama lah akrab dengan praktek semacam ini. Kalau orang mau menjadi CPNS, pengen lolos ya harus bayar, kira-kira begitu. Jual beli jabatan, baik promosi, mutasi, demosi, orang yang sudah jadi PNS ditempatkan di luar daerah. Jadi orang kalau mau daftar PNS agar mudah, maka harus daftar di luar Jawa. Begitu sudah diterima di luar Jawa, nanti minta mutasi, minta pindah ke Jawa. Untuk pindah itu juga harus bayar. Dan jual beli jabatan ini juga sekarang berkembang modusnya dan dilakukan oleh elected official gitu, kepala daerah. Jadi banyak kasus terakhir yang kita dengar itu misalnya yang di Klaten, di Jember, itu jadi kepala daerah petahana melakukan praktek jual beli jabatan untuk mengumpulkan dana kampanye. Berikutnya ada pemerasan oleh aparat dan lain sebagainya. Modus korupsi yang di bagian kanan ini dia tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tapi kita bisa lihat sebenarnya di beberapa undang-undang lain, di Undang-Undang tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang tentang pelayanan publik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat korupsi dalam birokrasi tidak cukup hanya merujuk pada Undang-Undang 31 maupun Undang-Undang 20. Tetapi kita juga harus melihat undang-undang lain terkait dengan manajemen birokrasi, misalnya Undang-Undang aparatur sipil negara, Undang-Undang pelayanan publik, Undang-Undang apalagi ya tentang perizinan. Jadi termasuk dalam korupsi di sini ini adalah korupsi terkait dengan penerbitan izin usaha. Itu sekarang juga gitu ya. Bagi teman-teman yang concern di bidang korupsi politik, itu modus yang sering dikaji itu ada jual beli jabatan, kemudian praktek jual beli izin, jual beli dalam penerbitan izin usaha, karena itu yang banyak digunakan sebagai instrumen oleh elected official di dalam birokrasi untuk mengumpulkan dana kampanye. Jual beli izin usaha itu yang salah satunya kita lihat dalam kasusnya mantan Bupati Buol yang Arman itu contohnya. Jadi makanya kita bisa lihat dalam pilkada di daerah yang menjadi pusat industri pertambangan atau pusat industri perumahan, itu biasanya sirkulasi dana politiknya sangat besar. Kenapa? Karena di situ banyak berkumpul para cukong-cukong gitu ya, baik di cukong tambang maupun cukong pengusaha real estate dan sebagainya. Nah, ini potret korupsi di Indonesia, tapi kalau kita lihat dari perspektif KPK ya, jadi ini tidak mewakili korupsi secara keseluruhan, karena di luar KPK-nya ada kepolisian, kejaksaan juga, dan di luar itu juga sebenarnya ada yang praktek korupsi yang kecil-kecil yang datanya juga ada di Ombudsman. Jadi kalau kita melihat atau merujuk atau ingin melihat potret korupsi di Indonesia, sebenarnya tidak cukup dengan melihat data yang di KPK, tapi melihat data yang di KPK ini aja sudah miris. Ini belum lagi kalau kita lihat berapa kerugian negaranya. Bagian terakhir, strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada birokrasi. Kalau kita lihat di diskursus internasional itu strategi pemberantasan korupsi itu ada 7 setidaknya gitu. Jadi yang pertama reward and penalties, gitu ya. Reward itu yang kita memberi penghargaan kepada para champion yang para champion pemberantasan korupsi maupun para champion dalam menumbuhkan lingkungan akuntabilitas, lingkungan yang akuntabel. Sedangkan penalti ini ya hukuman pada para pelaku korupsi. Jadi yang strategi pertama itu harus begitu. Di Indonesia
sekarang ini masih fokus pada penaltis, jadi penghukuman. Sedangkan pemberian penghargaan itu masih sangat kurang sekali, masih sangat kurang. Padahal kita bisa lihat bahwasannya stick and carrot system itu ya dua-duanya, tidak hanya stick saja, tapi carrot itu juga apa namanya menjadi penting. Motivasi itu juga perlu ditumbuhkan, harapan itu juga perlu dibangun. Yang kedua itu adalah strategi adalah melakukan pemantauan baik oleh apa namanya lembaga penegak hukum maupun pemantauan oleh masyarakat. Itu menjadi penting. Yang ketiga strateginya adalah restrukturisasi birokrasi. Jadi ini yang tadi contohnya saya sampaikan, birokrasi harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir potensi korupsi. Salah satunya birokrasi yang semakin ramping itu bisa semakin memperkecil peluang korupsi. Sistem birokrasi, sistem pemerintahan yang transparan itu bisa semakin mengurangi potensi terjadinya korupsi. Misalnya semacam itu. Jadi itu masuk dalam kategori ketiga, restrukturisasi. Yang keempat ini screening and recruiting. Jadi strategi yang juga sangat penting di sini adalah melakukan pengetatan prosedur rekrutmen aparatur birokrasi. Tidak hanya aparatur birokrasi sebenarnya, ini juga elected official. Jadi sistem pemilihan elected official dan sistem rekrutmen aparatur birokrasi ini perlu diperbaiki. Yang kelima, menambahkan yang keempat tadi. Jadi sistem screening dan rekrutmen aparatur birokrasi dari elected official itu menjadi penting karena input semakin jelek inputnya, baik jelek dari sisi kompetensi maupun jelek dari sisi integritas, maka bisa dijamin outputnya akan buruk. Semakin baik inputnya, semakin baik calon-calonnya, meskipun tidak ada jaminan gitu ya, karena di dalam proses dalam proses berjalannya pemerintahan itu bisa jadi ada pengaruh-pengaruh yang masuk, tetapi di sisi lain outputnya ya kita bisa harapkan lebih baik. Makanya screening and recruiting ini menjadi salah satu strategi yang sangat penting. Yang kelima adalah penguatan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Nah, ini di Indonesia selalu menjadi isu gitu ya. Jadi semakin politisi dihajar, maka akan menimbulkan itu sudah jadi rumus. Semakin banyak politisi dihajar, maka akan semakin besar upaya politisi yang ada di pemerintahan maupun yang ada di parlemen untuk membonsai atau merepresi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi. Jadi itu strategi kelima. Strategi keenam adalah memperkuat pendidikan politik atau kampanye-kampanye. Ini penting untuk menumbuhkan kesadaran di sektor publik karena ada demand side corruption. Ya. Jadi ada korupsi itu bisa eksis ya karena di sektor masyarakat juga masih mau melakukan juga, masih mau melakukan penyuapan. Makanya educational campaign juga menjadi satu strategi. Kemudian yang ketujuh ini international agreement. Jadi melalui kesepakatan atau perjanjian internasional itu sebuah negara bisa pelan-pelan dipaksa untuk mengikuti standar internasional terkait dengan akuntabilitas. Jadi karena biasanya perjanjian atau kesepakatan internasional itu selalu menyertakan prasyarat-prasyarat gitu ya. Jadi kalau tidak mengikuti prasyarat ini maka dia tidak akan dimasukkan dalam komunitas yang menyepakati perjanjian internasional itu atau tidak dapat mengakses layanan-layanan bantuan dari dunia internasional. Jadi itu ada 7 strategi pemberantasan korupsi. Di sisi lain, sisi kanan itu juga
strategi reformasi birokrasi yang sebenarnya juga sangat terkait dengan pencegahan korupsi. Jadi yang pertama itu restrukturisasi birokrasi, itu sama dengan yang di sebelah kiri. Penyederhanaan layanan birokrasi, jadi tidak cukup dengan restrukturisasi birokrasinya saja, organ-organnya yang direstrukturisasi, tapi juga layanan birokrasinya harus disederhanakan. Karena semakin sederhana, makin cepat itu dan makin transparan, itu maka akan bisa semakin mempersempit ruang bagi munculnya praktek penyuapan. Kemudian penerapan merit system ini jadi sebenarnya terkait dengan yang nomor 4, screening and recruiting itu. Jadi penerapan merit system itu ini sekarang di Indonesia mulai dirintis. Jadi sistem promosi, sistem penempatan ASN itu didasarkan pada kompetensi, bukan pada spoil system seperti yang diterapkan di era sebelumnya. Kemudian penerapan anggaran berbasis kinerja ini juga menjadi salah satu syarat ya, salah satu bentuk dari reformasi birokrasi yang bisa mencegah korupsi. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja ini maka pemerintah dan para penyedia jasa yang para vendor yang mengerjakan proyek pemerintah itu akan dipaksa untuk menghasilkan output yang telah disepakati. Jadi tidak hanya fokus pada belanja dan audit keuangan, tetapi lebih pada audit kinerja. Jadi biasanya kalau anggaran berbasis kinerja ini sudah diterapkan, kita tidak ketika menyusun proyek atau menyusun program itu kita dipaksa untuk melihat apa masalahnya dan apa yang ingin dicapai, bukan melihat dari kegiatan apa yang ingin dilakukan. Kalau orientasinya bisa di switch ke sana, maka efisiensi itu akan terjadi. Terus kemudian ada performance based remuneration, itu yang reward nomor 1 tadi itu juga terkait dengan ini. Jadi sistem penggajian itu berbasis performa. Kemudian memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ini jelas kalau di Indonesia sudah ada undang-undang keterbukaan informasi. Kemudian birokrasi profesional, ini mengurangi intervensi politik. Ini yang di Indonesia masih menjadi masalah karena semakin ke sini itu gejalanya justru semakin didorong jabatan-jabatan di birokrasi itu dipilih melalui persetujuan parlemen. Artinya justru intervensi politiknya semakin diperkuat, makin diperkuat gitu ya. Ini berbahaya juga kalau tidak diantisipasi. Yang terakhir